People, semangat pagi dan selamat bergabung di CI Talks by SSCX International, Unlocking the Power of Lean Six Sigma, Preventives for Implementation. Perkenalkan, saya dengan Rora yang hari ini akan menjadi host di CI Talks pada hari ini. Gimana kabarnya Excellent People? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini supaya ilmu yang kita dapat kita implementasikan di area kerja kita masing-masing. Oke, CI Talks merupakan forum learning dari SSCX Internasional untuk mendukung inovasi dan juga improvement di Indonesia. SSCX merupakan salah satu perusahaan konsultan Operational Excellence yang telah dipercaya oleh 1.000 klien lebih dari berbagai industri untuk implementasi Lean Six Sigma pastinya dengan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan cost efisiensi hingga ratusan miliar per tahun. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Namun tak kalah menarik, pada tahun ini SSCX bersama Shift Indonesia akan segera menggelar kompetisi inovasi tahunan, yaitu bukan lain adalah OPEXCON 2023, di mana OPEXCON sudah diadakan sejak tahun 2012 dan hingga saat ini masih eksis dan hingga diikuti oleh 100 perusahaan lebih. Wah, selain berkompetisi, para peserta OPEXCON nantinya akan mendapatkan one day workshop gratis bersama trainer-trainer hebat SSCX. Oke, hari ini akan sangat luar biasa, Excellent People, karena secara khusus senior konsultan SSCX, yaitu Pak Budi Darmawan, akan membagikan tips dan triks Lean Six Sigma implementation supaya mencapai hasil yang ditargetkan. Pak Budi Darmawan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang continuous improvement dan telah membantu banyak klien kami menjalankan proyek Lean Six Sigma Green Belt hingga Black Belt. Wah, luar biasa sekali ya, dan juga beliau pernah berpengalaman membantu melembagakan budaya continuous improvement di organisasi dari berbagai industri. Oke, webinar pada hari ini dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Yang pertama sesi presentasi dari Pak Budi, dan setelahnya adalah sesi Q&A. Ketika Bapak Ibu ada pertanyaan selama presentasi berlangsung, bisa langsung saja dituliskan pada kolom chat atau bisa kirim langsung melalui host. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja Pak Budi Darmawan. Dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Rora atas perkenalannya ya. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian, semua para penggiat continuous improvement ya, se-Indonesia nih ya, pesertanya dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bahkan juga ada dari teman-teman mahasiswa juga ya, kalau saya lihat dari profil peserta. Oke, thank you sudah menyempatkan hari ini kita sama-sama berdiskusi mengenai Six Sigma tentunya ya, bersama saya Budi Darmawan ya. Untuk kesempatan kali ini memang waktu kita nggak banyak nih ya, hanya kurang lebih untuk materi presentasi 45 menit, kemudian langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, seperti itu. Oke, saya coba share screen-nya dulu. Oke. Ya, sekali lagi, kita hari ini akan bicara sedikit banyak mengenai Six Sigma dalam hal bagaimana sih menjalankan Six Sigma itu biar bisa sukses gitu ya. Bisa berjalan, bisa selesai dari awal sampai akhir, baik dari sisi teman-teman sebagai project leadernya gitu ya, atau tim leadernya, maupun mungkin dari sisi corporate ataupun perusahaan yang tidak lain ya, menjadi area yang kita akan improve di dalamnya ya, perusahaan yang akan kita improve. Oke, kemudian sedikit perkenalan dari saya. Ini adalah bio saya ya. Saya Budi Darmawan, senior consultant di PT SSCX International. Saat ini saya sebagai trainer juga sebagai consultants, artinya adalah kalau trainer kita memberikan training gitu ya, memberikan training ke klien-klien seperti itu. Juga sebagai consultants kita memberikan coaching ya, memberikan guidance ya, juga terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di berbagai event-event continuous improvement di klien-klien kita ya, seperti itu. Juga beberapa kali juga saya mengisi, ada beberapa kesempatan untuk mengisi di beberapa perguruan tinggi berkaitan dengan Six Sigma tentunya, seperti itu. Di bawah ini adalah beberapa ini saya ya,
klien saya dalam 1-2 tahun terakhir ya, dalam beberapa tahun terakhir ini saja. Tentunya tidak saya tulis semua di sini ya, karena tidak akan muat di sini. Oke, itu adalah sedikit perkenalan dari saya. Selain di bidang ya, industri terkait dengan training dan consulting, saya juga tentu punya beberapa hobi-hobi ya, seperti teman-teman juga punya pasti hobi dong selain pekerjaan harian ya. Seperti saya suka bonsai, saya suka apa namanya melihara kayak ikan ya, hewan-hewan lah seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada untuk memulai pertanyaan apa namanya sesi kita kali ini ya, kita santai saja ya. Nah, untuk 45 menit ini kita santai, nggak terlalu kaku gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mungkin saya ada sedikit bertanya ke teman-teman nih ya. Pernah nggak bikin project Lean Six Sigma gitu ya? Pernah nggak sih bikin project Lean Six Sigma secara pribadi ataupun mungkin di perusahaan kami pernah nggak bikin project Six Sigma? Oh, pernah Pak Budi. Ada juga yang jawab mungkin oh tidak pernah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pernah ini ada yang mungkin sudah ada yang jawab juga nih, oh pernah gitu kan. Ya, pernah Pak Budi ya, ada yang mungkin ada yang pernah dan tentunya pasti ada juga yang belum pernah seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya, pernah gagal nggak dalam project improvement ya? Kalau misalnya kita bicara oh pernah gitu kan ya, di perusahaan yang sekarang atau pernah Pak dulu di tempat saya yang sebelumnya gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, pernah nggak gagal ya yang Bapak alami, Ibu alami gagal atau tidak sukses nih dalam menjalankan suatu project improvement ya, terutama ketika kita bicara dari sisi penggunaan Lean Six Sigma ya. Entah itu teman-teman sendiri yang langsung menjalankan dan oh ternyata nggak sesuai, nggak sukses nih, atau mungkin teman-teman kita gitu ya, atau mungkin atasan teman ataupun bahkan bawahan kita yang oh ternyata mereka nggak sukses nih menjalankan project Six Sigma-nya ya, sehingga apa namanya kepikiran bagaimana ya agar project Lean Six Sigma ini bisa sukses ya. Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak pikiran dari klien-klien kami ya, kita ketika awal kali pertama mau apa namanya tahu lebih jauh mengenai Six Sigma buat mereka yang akan rencana ingin mengimplementasikan, atau kadang-kadang juga ketika kami diundang meeting oleh apa namanya klien gitu kan untuk berdiskusi, Pak di tempat kami ini sebetulnya sudah jalan gitu ya, sudah pernah jalan tapi kok kayaknya ibaratnya jalan di tempat ya. Seperti itu juga seringkali tuh ya mendapatkan kondisi-kondisi yang seperti itu. Sehingga kalau kita bicara dari sisi apa namanya sebagai project leader gitu ya, sebagai project leader misalnya kepikiran gimana ya gitu ya. Kenapa ya project saya ini jalan di tempat? Ya, sudah masuk bulan keberapa? Oh, sudah masuk bulan ketiga. Udah fase apa? Aduh, masih miser nih kayaknya gitu ya. Atau sudah masuk bulan keempat, sudah di fase apa nih? Oh, masih analisis, ini juga kayaknya muter-muter nih, belum dapat gitu ya, root cause-nya dan sebagainya. Itu dari sisi project leader. Nah, kemudian juga dari sisi, katakanlah dari sisi katakan CI department misalnya ya. CI department misalnya sudah ada nih project-project di perusahaannya gitu ya. Sudah ada beberapa, tetapi kondisinya tuh kok yang sukses sedikit. Oh, quarter ini jalan nih ada 5 project atau misalnya ada 10 project, tapi kok yang bisa lolos, yang bisa sesuai dengan ekspektasinya itu cuma 2 ya. Gimana ya? Bagaimana caranya biar tingkat sukses dari project-project ini bisa berjalan dengan baik? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang seringkali muncul ya, baik itu dari pemikiran si project leader-nya ataupun juga dari tim departemen misalnya CI ataupun performance atau whatever lah ada apa nama dari bagian tersebut ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita berarti kita akan berpikir nih gimana sih atau apa sih biasanya yang menjadi penghalang ya. Nah, apa sebetulnya yang biasanya menjadi penghalang project Lean Six Sigma itu tidak sukses? Nah, sebelum saya kemukakan kira-kira apa saja yang menjadi penghalang, ya, baru saya informasikan kalau kita bicara penghalang itu mungkin bisa banyak sekali, ya. Mungkin teman-teman ya kerabat apa nama teman-teman para penggiat CI pasti punya juga beberapa opini, pendapat ataupun dari literatur bisa jadi ada beberapa pendapat yang mereka bisa informasikan. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah yang memang secara real itu langsung saya alami di berbagai ya di berbagai proyek-proyek ataupun apa namanya di klien kami yang seringkali
Six Sigma itu tidak berjalan dengan bagus gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Nah, ini dari pengalaman yang kami, terutama saya sendiri adalah rasakan ya seperti itu. Nah, pertama saya mengambilnya dari ini nih, dari sisi eksekutor project ya, eksekutor project. Nah, di sini coba dong, boleh isi di kolom chat siapa yang pernah jadi tim project leader ya untuk project Lean Six Sigma, mau dia green belt, mau dia black belt, boleh kolom chat ya. Yang sudah pernah, saya pernah seperti itu, boleh silakan ya. Saya mau tahu nih ada berapa nih ya kira-kira peserta saya yang sudah pernah jadi project leader gitu ya. Boleh silakan teman-teman kisi di kolom chatnya yang sudah pernah siapa aja gitu ya. Mungkin saya bisa lihat nih beberapa ya. Wah, ini sudah ada beberapa. Wah, saya pernah jadi member. Oke, nggak apa-apa, member nggak apa-apa ya. Kemudian pernah Pak Agus Yogi Radin nih ya. Kemudian Pak Rio dari MBSS juga pernah ya. Wah, tentunya pasti banyak sekali nih teman-teman yang pernah, Pak Riko ya, Pak Alvin. Wah, banyak sekali ya. Wah, mantap ya. Nah, teman-teman di sini sudah banyak yang pernah menjadi project leader ya. Nah, atau tadi juga ada yang sebagai member ya, nggak masalah ya. Nah, ketika kita bicara sebagai eksekutor project, entah itu Bapak sebagai member, khususnya teman-teman yang mungkin saat itu sebagai project leader gitu ya, sebagai project leader. Nah, ketika kita menjadi menjadi project leader ya, kadang-kadang ada penghalang yang membuat proyek kita tuh menjadi tidak sukses gitu ya. Seperti itu. Apa saja sih versi saya loh ya ini ya. Oke, yang pertama mungkin saya bisa kemukakan di sini adalah kurangnya pembekalan yang baik ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui ya dalam 2 tahun. Saya pertama kali terjun di CI, continuous improvement ya. Kebetulan saya dulu kerja itu juga cemplungnya langsung ke sana ya di industri manufacturers ya. Itu pertama adalah kurangnya pembekalan yang baik. Maksudnya apa nih Pak Budi ya? Pembekalan yang kurang baik. Begini ya. Bisa jadi kita untuk mempersiapkan proyek kita belajar, kita melakukan training ataupun pelatihan. Baik itu secara sendiri ya ataupun ada yang melatih ya. Nah, karena ada beberapa juga teman-teman yang entah itu mahasiswa ya S1, S2 ya dan sebagainya, dia belajar sendiri dan sebagainya, kemudian mencoba menjalankan proyeknya. Atau ada juga yang sudah training ya atau mengalami pelatihan dan sebagainya, kemudian menjalankan proyeknya. Tetapi dari beberapa case yang saya temukan gitu kan, mereka yang sudah belajar secara otodidak ataupun secara ada pelatihan secara formalnya, begitu saya tes, saya cek, ternyata ada beberapa konsep-konsep penting yang sebetulnya harus dimiliki dari seorang project leader atau seorang pelaku dari Six Sigma, ternyata masih belum dapat gitu ya. Ternyata masih belum dapat. Poin-poin pentingnya masih belum dapat. Jadi hanya ya sebatas ya mungkin dia pernah baca atau pernah dia dapat ya, entah itu dari pelatihannya atau mungkin dari seniornya ya atau dari atasannya dan sebagainya saat memberikan inputan ya. Nah, ini kurang pembekalan yang baik, ini sangat berpengaruh terhadap suksesnya proyek. Kenapa? Karena konsepnya jadi belum matang ya, sehingga nanti ketika dia mau merunning proyeknya, jadi ada hal yang harusnya itu menjadi poin ya atau menjadi target utamanya, tapi justru malah lebih ke arah yang lainnya seperti itu. Satu, pembekalan yang kurang baik ya seperti itu. Yang kedua, yang sering menjadi penghalang ya menjadikan proyek Lean Six Sigma tidak sukses adalah kurangnya disiplin dan strategi eksekusi. Setelah kita di training, setelah kita dilatih, setelah kita baca buku, baca literatur, nonton YouTube ya dan sebagainya, maka yang tidak kalah pentingnya, yang sering menjadi penghalang adanya kurang disiplin dan strategi eksekusi. Maksudnya gimana nih Pak Budi disiplin ya? Saya tahunya disiplin itu kalau masuk kerja Pak, masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu ya. Nah, disiplin itu sangat penting loh teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Disiplin di sini artinya adalah disiplin ketika kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan untuk proyek kita. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Six Sigma itu nanti di bahasa Divine itu ada project charter. Di situ ada project plan ya. Kemudian ada communication plan ya dan sebagainya. Kita jalankan itu dengan disiplin. Karena biasanya nih ya,
kami juga melakukan coaching, kami juga melakukan guide ya terhadap project-project. Di awal itu kita sudah bisa mengidentifikasi mana nih project-project yang kira-kira bakal ada bottleneck ya, ada halangan, dan mana yang akan bisa lancar. Kita ngelihatnya dari mana? Dari beberapa kali misalnya melihat progres. Contoh gampangnya adalah meeting ya. Mereka sudah merencanakan meeting seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau bahkan seminggu sekali, tapi sering tidak jadi. Entah karena kesibukan lah, entah karena apa, sehingga mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Tidak disiplin. Itu indikator yang sangat signifikan membuat proyek kita jadi tidak sukses. Ya. Kemudian juga strategi eksekusi. Ya, strategi eksekusi maksudnya apa nih? Ya, strategi eksekusi adalah bicara bagaimana kita bisa mengeksekusi proyek kita dengan smart, ya, dengan smart. Ya, termasuk adalah kita tahu nih bahwa Six Sigma itu adalah teamwork, ya, teamwork. Tetapi bukan berarti bahwa yang kerja cuma dari leadernya sama member-membernya, seperti itu ya. Nah, cuma itu aja dari awal sampai akhir, cuma itu aja, tim aja yang kerja. Padahal tidak begitu. Teamwork di dalam Six Sigma artinya bukan hanya kita ada timnya, bukan. Ya. Tetapi bagaimana kita melibatkan area-area lain, bagian-bagian lain yang memang terkait dengan proyek kita. Kita ajak. Ya. Proses ownernya kita undang saat brainstorming. Bahkan kalau perlu, ya operatornya pun kita libatkan kalau memang menurut kita itu bisa memberikan inputan yang bagus seperti itu. Ya. Nah, kemudian strateginya gimana nih untuk menjalankan tahapan-tahapannya dan sebagainya, itu juga bisa menjadi suatu penghalang ketika kita tidak memiliki itu, ya. Asal jalan aja, ya. Asal jalan aja, pokoknya ada ini jalan dan sebagainya. Tiba-tiba stuck, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Dari sisi project eksekutor. Kemudian yang ketiga, saya nggak akan banyak-banyak ya. 3 aja dulu ya. Mungkin banyak yang lainnya, tapi 3 dulu. Yang ketiga ini yang real, sering saya alami di klien-klien kami yang baru ketika saya pertama kali datang ke sana, ya. Ada yang sudah pernah bikin project, ada yang belum dan sebagainya. Yaitu apa yang menjadi penghalang? Kurangnya contoh project yang lengkap. Ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri deh ya. Orang dimanapun juga itu pasti akan lebih mudah ketika ada contoh. Betul ya? Ada contoh. Kita coba belajar di manual ya, apa namanya, di buku atau belajar di YouTube atau apa. Nah, itu ada nggak contohnya? Itu jarang. Ya. Jarang ada yang bisa memberikan contoh proyek yang lengkap dan memang itu adalah contoh yang bagus untuk kita ikutin. Nah, si project leader kadang-kadang bingung tuh ya. Ketika di fase define, measure, dia pengen, saya mau ngapain ya di sini ya? Itu isinya apa aja sih? Gitu ya. Isinya apa aja sih nih kalau di fase ini? Nah, begitu ada contoh project yang memang sudah jadi, gitu kan, yang lengkap dan memang itu good ya, bagus gitu ya, maka itu akan sangat memudahkan si eksekutor dalam running project-nya. Kerangkanya jadi lebih dapat ya. Udah dibekalinya bagus di awal, kemudian juga dia punya strateginya dan ada contohnya. Itu yang akan membuat project kita menjadi lebih smooth untuk bisa jalan ya, lebih enak untuk bisa dijalankan seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian itu dari sisi eksekutor project loh ya. Tapi sekali lagi saya bilang, oh Pak kok cuma 3? Oh banyak Pak aslinya. Cuma ini yang paling saya rasakan di ya klien-klien kami, kenapa sih proyek itu jadi tidak sukses, ya. Kemudian ada juga dari faktor perusahaan ternyata ya, ada juga ya. Apa sih kira-kira dari faktor perusahaan nih yang membuat proyek kita jadi tidak sukses ya? Nah, apakah ada? Ada ya. Apa dia misalnya di sini adalah yang pertama, yaitu tidak yakin dengan keberhasilan programnya. Nah, saya bisa melihat nih kira-kira perusahaan-perusahaan yang dari katakanlah dari top manajemennya ya, dari top manajemennya atau bagian learningnya atau bagian HR gitu ya, atau apa human people development dan sebagainya, mereka yang sudah paham, yakin dengan keberhasilan proyeknya, itu cenderung proyek-proyek yang ada di bawahnya, yang ada di company atau perusahaan tersebut, itu cenderung tingkat keberhasilannya tinggi ya. Nah, begitu juga kebalikannya, yang tidak yakin dengan keberhasilan programnya jadi setengah-setengah, Pak. Ya, jadi setengah-setengah. Karena itulah penting buat teman-teman, khususnya Bapak, Ibu, para pemegang ini ya, pemegang kendali gitu ya, pemegang kekuasaan, owner. Di sini ada juga nih banyak nih proses owner dari perusahaan-perusahaan ya, di top-top yang level yang tinggi-tinggi. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu semua yakin deh bahwa
Project Six Sigma kalau bisa dijalankan, dideliver dengan baik dan benar, ya seperti tadi saya bilang, mulai dari pelatihannya, mulai dari strateginya, ada ininya dan sebagainya. Kalau itu dijalankan dengan benar, pasti berhasilnya itu tinggi. Ya. Dan ini sudah kita buktikan sendiri di klien-klien kami. Ya. Kenapa saya bilang gitu ya? Karena memang realnya ada di situ. Ya. Dimanapun sektor industrinya, mau bapak manufacturing, ya, ibu di bagian services, ya. Mining, ya, pelayanan pabrik dan sebagainya, itu bisa. Ya. Yang pertama dari sisi faktor perusahaan, harus yakin nih dengan keberhasilan programnya. Ya. Kenapa ya harus yakin? Karena sudah ada buktinya, sudah ada buktinya. Mau di sektor apa ada buktinya, ya. Dan memang lebih tingkat keberhasilannya itu cukup tinggi kalau dari kami yang sudah alami ya selama ini. Cukup keberhasilan sangat tinggi ya, di atas 90% itu dia berhasil. Yakin. Kenapa? Karena ada buktinya dan dari sekian banyak biasanya adalah klien-klien itu bisa berhasil. Yang kedua, yang biasanya juga bisa menjadi penghalang dari faktor perusahaan adalah tidak yakin akan ROI. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya nih. Nah, ini yang di bagian ini nih baik dari sisi HR-nya ataupun dari sisi top management. Ya. Di sini saya bicara secara realnya. Kenapa? Kebanyakan ketika saya misalnya meeting dengan klien gitu ya di awal-awal gitu ya, pertama kali ketemu, perkenalan ya dan sebagainya, itu beberapa pertanyaan dari dia, Pak, kira-kira ini kan Six Sigma ini tidak murah gitu ya. Jujur, Six Sigma itu butuh cost untuk belajar gitu ya. Butuh cost untuk belajar. Ya sama lah seperti training yang lainnya pun sama. Bapak training leadership, Bapak training 5S, TPM, training apa dan agile dan sebagainya gitu ya, itu pasti ada cost termasuk Six Sigma ya. Nah, seringkali di bagian-bagian yang terkait itu nggak yakin nih dengan ROI ya, return of investment. Ini kira-kira kalau saya investasi untuk training ini sekian juta gitu ya, kira-kira buat balik lagi nggak ya buat perusahaan gitu ya, segitu. Pak, saya jamin Bu ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, ROI ya, return of investment untuk project ataupun program Six Sigma, baik itu pelatihannya, coaching dan sebagainya, itu akan dengan cepat dan jauh berlipat yang dihasilkan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ini adalah kita bicara bukti ya. Contoh gampangnya begini ya. Kita investasi untuk training misalnya berapa juta lah. Katakanlah misalnya 20 juta misalnya atau 12 juta ya satu orangnya misalnya ya untuk kirim bel ataupun yang lainnya misalnya seperti itu. Contoh aja ya. Contoh misalnya 12 juta. Nah, ketika dia bikin project ya ketika dia bikin project, dia bisa cost saving-nya itu dia bisa sampai puluhan juta sampai ratusan juta, bahkan miliaran ya. Tergantung bisnis industrinya. Saya nggak bilang, wah rata-rata segini. Nggak, susah juga kalau saya bilang rata-rata, karena tergantung industrinya. Ada yang industrinya menengah, ya, industri yang atas dan sebagainya. Nah, artinya di sini saya mau menekankan bahwa apa yang didapat dari hasil Project Six Sigma itu jauh lebih besar dibandingkan investasi yang dikeluarkan. Dan itu berjalan tiap bulan, gitu kan? Value creation-nya tuh tiap bulan nambah, per bulannya sekian savingnya. Nah, itu kan jauh ya. Bahkan saya sering bilang begini sama peserta saya yang peserta training ataupun ketika saya bertemu dengan para top level management. Kalau saya sebagai owner dari suatu company atau perusahaan dan saya tahu nih Six Sigma seperti apa, 100% bahkan 1000%, saya pasti akan mewajibkan ya para katakanlah manajer saya, para mungkin engineer saya ataupun yang ada di level itu untuk mengikuti program ini ya, mau secara internal maupun eksternal. Saya pengen mereka melakukan ini. Kenapa? Karena udah jelas Pak dengan project improvement ini ya, ini jelas ini akan menguntungkan saya sebagai process owner. Dan itu ada buktinya dan mostly ke tingkat keberhasilannya tinggi. Kalau memang itu ada, kenapa saya nggak melakukan itu? Itu pasti ya. Dan ketika saya menjalankan itu, maka artinya saya membekali mereka-mereka ini dengan pembekalan yang cukup ya, dengan pembekalan yang cukup dan benar. Dan kalau memilih gitu kan, ini saya bukan promosi. Kalau memilih, kalau memang ada eksternal, pastikan bahwa dia ini ya, provider ini memang benar-benar sudah qualified ya. Karena jujur ya, beberapa ada yang saya mah cari yang harganya paling murah gitu ya dan sebagainya.
Tapi ternyata kalau hasilnya nggak maksimal buat apa? Bahkan bisa jadi malah ROI-nya nggak dapat ya, seperti itu. Jadi kita perlu ini juga ya, smart juga dalam menentukan saya oke lah saya mau melakukan pelatihan dan sebagainya, juga kita harus bijak ya dalam hal ini. Tidak hanya melihat dari sisi harganya seperti itu. Tidak yakin akan ROI, sehingga apa? Nggak jadi programnya. Sehingga apa? Tidak cukup bekal buat si eksekutor untuk mendapatkan senjata ataupun perbekalan untuk mengeksekusi. Sehingga apa? Dia tidak punya konsep yang jelas, tidak punya strategi yang bagus, tidak punya contoh-contohnya proyek yang jelas, sehingga apa? Proyeknya jadi kurang berhasil. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kurangnya peran infrastruktur Six Sigma. Nah, di Six Sigma ya, oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa di antaranya yang ikut hari ini ya, yang ikut hari ini mungkin ada yang belum tahu sebetulnya Six Sigma itu apa sih ya. Nah, kalau boleh saya jelaskan sedikit dalam beberapa bahasa yang singkat ya. Six Sigma itu adalah salah satu metodologi ya, salah satu cara kita di dalam melakukan continuous improvement. Cara, kerangka, metode di dalam melakukan continuous improvement. Ya, nah, dengan metodologi DMAIC, ya, dengan metodologi DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Artinya sebetulnya banyak metode lain, tetapi kalau kita bicara Six Sigma ada sendiri, yaitu apa? Di situ adalah DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Nah, ketika kita menjalankan itu, maka akan sangat mensupport adanya infrastruktur yang benar, infrastruktur yang tersedia di dalam suatu organisasi. Ya, baik itu dari sisi steering committee ada, kalau steering committee udah pasti ada tuh di perusahaan ya, yaitu mereka yang menduduki level-level BOD. Kemudian adanya champion. Siapa champion? Yaitu process owner, manajer produksi, manajer warehouse, manajer marketing, manajer finance, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah champion yang punya prosesnya, proses owner, di mana project-project nanti di running di dalamnya. Kemudian juga ada GB, ada BB, Green Belt dan Black Belt holder. Loh, tempat saya gimana Pak? Saya baru nih mau mulai. Nggak ada boro-boro Black Belt-nya. Green Belt aja tidak ada, gitu kan? Gimana Pak kalau kayak gini? Apakah berarti saya tidak akan bisa menerapkan Six Sigma? Tidak. Semua perusahaan yang ketika akan mulai, ya itu belum ada Pak Black Belt-nya, apalagi Green Belt. Ya, belum ada. Ya. Jadi kalau belum ada terus gimana? Ya itulah nanti kita teman-teman akan membuat suatu program deployment ya. Bagaimana kita nanti bisa mengembangkan itu. Kalau tidak ada ya otomatis dari luar yang akan masuk sebagai orang yang akan berperan sebagai black belt ataupun bahkan master black belt di sana yang akan mengguidance ya. Nah, dalam hal ini adalah konsultan kalau memang belum ada. Kalau sudah ada Pak, di internal kami sudah ada black belt, sudah ada master black belt, silakan dibuat programnya dan sebagainya. Secara internal juga boleh, nggak ada masalah. Jadi bukan berarti harus eksternal. Kalau memang resource-nya ada, silakan ya. Nah, karena yang penting aktif ya, aktif punya strategi dan sebagainya, itu akan berjalan. Ini adalah dari faktor perusahaan ya. Oke. Kemudian yang lainnya di sini strategi eksekusi Project Lean Six Sigma ini juga bisa dilihat dari beberapa hal ya. Strategi eksekusi proyeknya. Kita harus punya pola pikir yang runut dan sistematis. Nah, ini dilatih biasanya saat pelatihan ya, atau bahkan secara basic orang sudah biasa, kalau yang biasa melakukan analisis ya, melakukan improvement dan sebagainya, itu biasanya pola pikirnya runut tuh. Ya, pola pikirnya runut. Artinya runut artinya ya tidak jump to conclusion ya. Dikit-dikit larinya ke konklusinya gini, solusinya gini. Padahal root cause-nya aja belum clear apa ya. Padahal data-datanya belum kita punya. Tahu-tahu ujung-ujungnya tiba-tiba diginin aja Pak. Improvementnya gini aja Pak dan sebagainya. Itu sering tuh ya. Tapi kalau kita menggunakan Project Six Sigma, kita harus berlatih bagaimana kita merunutkan sehingga sistematis ya. Nah, makanya DMAIC atau metodologi DMAIC ini adalah yang proven ya, terbukti secara logik juga adalah sesuatu yang logical thinking-nya jalan. Mulai dari define, measure, analyze, improve, control, itu logical flow-nya itu jelas banget loh ya kalau teman-teman paham seperti itu ya. Kemudian yang kedua apalagi nih Pak Budi ya, paham inti dan strategi di setiap fase DMAIC. Nah, ini strategi. Ini saya kasih bintang kenapa? Karena di belakang kita akan kasihkan sebagai tips tambahan nih ya. Tips penting adalah pahami inti dan strategi di setiap fase DMAIC. Nanti kita akan bahas di belakang sedikit banyak ya.
Itu inti dan strategi di setiap fase DMAIC. Maksudnya gimana nih Pak Budi? Ya, DMAIC ya adalah 5 tahapan di dalam Six Sigma. Sering banget ya saya dapetin ya peserta atau mereka atau bahkan mereka yang sudah jalan project atau yang mereka baru mau tahu, baru mau menjalankan, ya itu ternyata dia belum benar-benar tahu inti di tahapan masing-masingnya. Apa yang menjadi target yang harus ada dan mana yang cuma untuk tambahan dan sebagainya. Ya, apa yang harus saya dapat di fase ini? Apa yang saya harus dapat di fase ini? Apa yang harus saya dapat di fase ini? Ini seringkali ternyata itu belum ada. Ya, nah, nanti kita bahas di belakang. Oke, yang ketiga adalah jangan terjebak pada tools yang ada. Ini, ya, kita ketahui bersama bahwa Six Sigma, ya, tidak dipungkiri tentu sebagaimana metodologi yang lainnya kayak PDCA dan sebagainya, ada tools yang digunakan. Ya, ada tools kan, ya, Six Sigma. Contoh misalnya ada Mohon maaf, Pak Budi sedang sinyalnya sedang kurang baik. Mohon ditunggu ya, excellent people. Mohon maaf karena sinyal Pak Budi sedang kurang baik. Jadi kita mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Beliau akan join kembali. Halo, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa kembali ya? Sudah bisa terdengar suara saya, Bapak Ya, Ibu? sudah terdengar, Pak. Terdengar. Sorry, ada break sedikit biar teman-teman pada, ada apa tuh? Jadi melek lagi. Seperti itu. Oke ya. Nah, kepencet ya Bapak Ibu ya. Nah, saking banyaknya nih pesertanya saya jadi mencet-mencet kepencet deh tuh ya. Nah, kepental seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Nah, tadi kita bicara yang ketiga adalah jangan terjebak pada tools yang ada. Ya, jadi kita jangan berpikiran bahwa proyek yang bagus adalah yang penggunaan toolsnya banyak, gitu ya. Penggunaan toolsnya banyak, ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai. Kenapa? Karena proyek yang bagus itu bukan yang proyek pakai tools paling banyak, bukan. Ya, ya, bukan proyek yang pakai tools yang paling banyak. Terus toolsnya yang tepat apa nih Pak yang harus saya pakai? Yang paling bagus proyek itu adalah terkait dengan tools adalah menggunakan tools yang sesuai. Tidak harus dipakai yang terlalu banyak, ya. Mau dibikin distribusi data udah pakai histogram, pakai boxplot, pakai dot plot, untuk apa semuanya dikeluarkan gitu ya. Nah, yang penting kita tahu mana tools yang tepat. Dan ini perlu dilatih ya. Nah, perlu dicoba, perlu membiasakan gitu kan. Seperti itu untuk bisa paham banget saya sebaiknya pakai tools yang mana gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi jangan dikit-dikit toolsnya ini apa dan sebagainya. Pokoknya kita paham dulu toolsnya, konsepnya, penggunaannya dan sebagainya, itu akan otomatis kita gampang menggunakannya. Tidak terlalu terbebani dengan tools yang banyak, ya seperti itu. Karena tidak semua project itu harus lengkap toolsnya. Nah, terutama untuk mereka-mereka teman-teman yang ada di area services nih, ya, yang ada di area service itu cenderung tools yang digunakan itu lebih sedikit ketimbang project-project yang ada di ranah manufacture, ya, technical. Percaya deh, ya. Jadi teman-teman di sini yang bergeraknya atau ada di area-area transaksional gitu ya. Yuk semakin semangat. Kenapa? Oh, karena ternyata biasanya proyek saya itu toolsnya nggak sebanyak mereka yang ada di bagian teknikal gitu ya, di bagian manuf dan sebagainya. Jadi ini kesempatan nih ya. Nah, ini kenyataannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ya di poin yang nomor ini kan tadi saya kasih bintang 2 nih ya. Nah, ini bonus hari ini nih ya, sesi kita CI hari ini bonusnya salah satunya adalah tips-tips ya, best practice yang menjadi ya poin penting ketika kita menjalankan fase DMAIC ya.
Nah, teman-teman sebagai project leader, teman-teman yang sudah, saya yakin di antara teman-teman semua di sini bukan hanya mereka yang belum punya gelar, mungkin sudah ada yang GB, bukan sudah ada black belt, mungkin juga sudah ada yang MBB ya. Karena saya ngajar pun itu levelnya juga macam-macam. Ada dari mulai mahasiswa ya, dari mulai non operation, ya, bahkan sampai level yang profesor sendiri pun pernah saya mengajar seorang profesor guru besar dari salah satu perguruan tinggi ternama. Ya, kenapa? Karena dia pengen tahu dari sisi praktisi. Kalau secara teori dia bilang waktu saya tanya, Prof, kenapa Anda ikut kelas saya gitu kan? Padahal kan profesor gitu ya. Apa yang nggak dimiliki ilmu oleh seorang profesor gitu kan? Dia bilang gini, oh kalau saya pengen tahu secara teori segala macamnya gampang. Saya banyak literaturnya, saya baca bukunya banyak. Tapi saya pengen dengar langsung dari praktisi. Karena pasti ada insight lain yang mungkin saya tidak dapatkan di buku, ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita jangan hanya terbatas puas dengan ilmu yang mungkin kita dapat di satu bagian. Tapi kita bisa dapat dari berbagai dari berbagai yang lain-lainnya, termasuk pelatihan, training, ataupun bahkan mengikuti proyek yang sebagai member di proyek yang lain dan sebagainya. Nah, keuntungan konsultan itu ya, keuntungan konsultan, ini bocoran ya. Keuntungan konsultan, kita bergerak masuk di berbagai sektor industri. Ini yang akan semakin mengasah. Karena ilmu itu kalau tidak diimplementasikan, itu lama-lama hilang. Tapi ketika kita diimplementasikan, masuk ke sini, masuk ke sana, kita semakin banyak best practice yang bisa kita dapat. Sehingga kita bisa mengintisarikan mana yang penting dan mana yang sebetulnya sebagai penunjang. Gitu ya. Oke, pertama di fase define. Ini best practice yang sering muncul. Kalau yang saya kemukakan ini adalah hal-hal pentingnya. Di luar ini ada memang yang penting juga, tapi ini yang menurut kami itu seringkali ya saat saya melakukan assessment, penilaian suatu proyek kompetisi di internal maupun secara eksternal dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang menjadi kurang di dalam suatu proyek karena beberapa hal ini yang belum tidak diperhatikan. Fase define, hal yang perlu diperhatikan. Pemilihan judul proyek. Ya, pemilihan judul proyek. Nah, pertama adalah pastikan bahwa proyek Anda ini memang proyek yang tepat. Ya, karena kalau yang namanya proyek judul itu bisa banyak. Ya, tapi kita harus pilih nih mana yang memang proyek yang benar-benar tepat. Ya, benar-benar tepat untuk kita angkat saat ini. Proyek Six Sigma itu bukan proyek yang selamanya. Kapan aja bisa selesai, monggo silakan, bukan, gitu ya. Nah, tapi ada batasan waktu loh ya Bapak Ibu sekalian, ada batasan waktu. Tapi sehingga kita ada scope-nya. Kita cari scope yang kira-kira dalam 3, 4, 5 bulan ini bisa selesai, gitu ya. Kemudian juga align dengan apa yang menjadi visi misi perusahaan, ya. Kemudian apa yang menjadi KPI dan sebagainya. Pemilihan proyek yang tepat itu seringkali bisa menentukan ini proyek akan berhasil atau tidak. Jangan asal-asalan. Pak, yang penting mah ada tema aja. Jangan. Menyesal nanti di tengah-tengah. Loh, seperti itu ya. Oke. Kemudian penentuan target itu juga penting. Ini di fase define ya. Nggak semua nanti akan saya bahas. Tapi ini adalah clue yang sering kali menjadi ya poin penting ketika menjalankan suatu proyek. Berdasarkan pengalaman sekian banyak proyek yang dihandle. Penentuan target. Target itu secara teori gampang ya. Oh Pak, target itu harus challenging dan juga achievable, menantang dan juga bisa tercapainya tinggi. Nah, itu gampang teorinya. Tapi bagaimana menentukan titik itu sehingga kita mendapatkan titik yang memang challenging dan achievable. Nah, itu kalau kita bicara strateginya banyak ya. Nah, mungkin di sini saya nggak terlalu memberikan clue-nya untuk berkaitan dengan bagaimana yang challenging dan achievable. Ya, banyak. Salah satunya misalnya adalah katakan contoh ya, yang paling gampang aja adalah satu aja yang saya kasih contoh, misalnya kalau kita bicara lead time reduction. Pak, saya mau mengimprove proses katakanlah lead time dari produk A nih, ya. Dari sekian jam menjadi sekian jam. Saya mau improve itu, ya. Nah, bagaimana saya menentukan target yang tepatnya? Saya mau improve dari berapa jam menjadi berapa jam. Jadi berapa jamnya itu yang gimana caranya biar menantang tapi achievable-nya tinggi. Nah, salah satu caranya adalah kita ngintip prosesnya. Apa itu ilmu ngintip? Ilmu ngintip di sini artinya adalah kita bedah sedikit. Ingat, proyek Six Sigma walaupun baru define bukan berarti kita tanpa data. Kita bisa ya membuka di awal, oh proses ini tuh dari mulai step 1, step 2, step 3 gini.
Step 1 lamanya sekian, step 2 sekian, 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 sekian. Kita identifikasi. Oh, step 1 itu kayaknya ini harusnya bisa kita percepat berapa menit. Step kedua ini kayaknya, oh ini udah maksimum kayaknya nih. Kemudian kita lihat identifikasi di awal, mana titik-titik yang kira-kira bisa nanti bisa kita improve. Nah, kita gabungkan. Oh, berarti kira-kira kita bisa saving segini nih waktunya. Itu akan bisa lebih achievable, tapi juga challenging, menantang. Sehingga kita tidak sembarangan menentukan target. Oh, mau nurunin berapa jam? Oh, nurunin 3 jam, Pak. Kenapa kamu ngangkat itu? Ya kayaknya cocok aja. Itu yang masalah. Itu. Kemudian, yang berikutnya adalah dari fase measure. Nah, fase measure. Fase measure ini adalah fase kedua di dalam Six Sigma, ya. DM, ya, measure. Nah, apa hal yang perlu diperhatikan di sini? Ya, apa yang data yang kita ambil? Kalau di fase define itu kita konsentrasinya di Y-nya, ya. Y-nya, fase measure itu Y dan X, ya. Y itu adalah apa? Yaitu target yang akan kita improve. Judul dari project kita itu apa? Itu Y, ya. Nah, kalau X itu bisa dibilang adalah faktor. Kalau sudah jadi faktor. Kalau di awal baru potensial faktor, ya, seperti itu. Data yang kita ambil adalah data Y-nya terutama, termasuk di sini adalah baseline-nya. Ya, kemudian XX-nya yang bisa kita identifikasi di fase awal. Ya, oke. Kemudian kita harus tahu tujuan pengambilan data. Kenapa? Karena fase measure kalau kita tidak paham ya dengan benar, jadi asal ambil aja tuh data. Udah, Pak, data ada data apa aja? Oh, data ini, data ini, data ini, data ini kita ambil. Tanpa kita tahu tujuannya apa. Kenapa kita ngambil data itu? Ya, kenapa kita ngambil data itu? Ya. Kemudian kapan diambilnya? Siapa yang harus ngambil? Ada sertifikasinya apa enggak dan sebagainya. Harus clear tujuan pengambilan data. Nah, kemudian di sini salah satunya adalah pasti kita verifikasi baseline dan juga metode pengukuran datanya, ya. Oke. Kemudian juga pemahaman proses yang diimprove ini sangat penting sekali, ya. Fase measure itu adalah fase di mana kita ingin mendapatkan gambaran detail mengenai proses atau bagian yang mau kita improve. Mendapatkan gambaran secara detail. Dalam bentuk apa? Macam-macam, terutama baseline-nya. Selain baseline, apalagi yang perlu kita dapat di fase measure? Misalnya adalah alurnya seperti apa prosesnya. Ketika kita mau menyelesaikan sesuatu, menganalisis sesuatu, situ udah tahu belum prosesnya? Sudah ke lapangan belum? Sudah ngecek kondisinya belum seperti apa? Itu yang pertama kali kita harus tahu itu, ya. Karena itulah di dalam fase measure tidak heran ada proses mapping, ya. Kemudian ada proses performance, kemudian ada control chart, ada apa dan sebagainya. Tujuannya apa? Karena kita pengen tahu detail gambaran secara utuh terkait dengan proses yang mau kita improve. Ya, seperti itu ya. Oke. Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan isu-isu titik-titik di mana nanti kita bisa follow up di dalam fase analisis. Oke, kemudian fase yang berikutnya analisis. Nah, ini tips yang penting ya. Pertama, ini hal yang perlu dicatat nih buat para project leader yang sedang akan dan mungkin sudah juga ya. Yang pertama, ya. Ini berlaku secara general ya, umum. Pertama, ketika kita melakukan analisis, kenali prosesnya. Which is dia sudah kita lakukan di dalam fase measure. Kita gambarkan alurnya, kita cari data-data awalnya, kita lihat performance-nya, kita lihat CPCPK-nya, kita lihat control chart-nya kalau perlu dan sebagainya, ya. Ya, yang penting-penting dan yang memang perlu, tidak harus semuanya ya. Nah, kenali prosesnya. Bagaimana kita mau menganalisa sesuatu sementara kita tidak tahu prosesnya. Makanya ini di politik juga bagus nih ya. Nah, istilahnya kalau di dalam bahasa politik adalah belusukan ya. Belusukan. Nah, belusukan itu juga penting loh ya. Biar kita tahu kondisi di dalam seperti apa, kondisi di bawah seperti apa. Belusukan di dalam Six Sigma adalah di fase measure ya. Nah, pertama itu. Yang kedua adalah kita kumpulkan data awal. Tapi ingat, ya, selain Y, X juga kita ambil dan X masih bersifat potensial faktor. Belum benar-benar faktor. Dengan cara banyak ya, kalau di training teman-teman pasti sudah tahu juga. Ada brainstorming, kemudian kita identifikasi isu-isunya, dan OV dari proses mapping. Apa itu OV? Opportunities for Improvement. Kita gelar prosesnya, kita identifikasi di mana titik-titik ada kemungkinan bisa diimprove. Nah, di mana titik-titik ada keanehan di situ. Oh, ini kok lama banget. Kayaknya harusnya nggak selama itu. Oh, ini kok ada redundant. Di sini ada, di situ ada, di situ juga ada. Ngapain kok ada 3 kali? Ya. Oh, di sini kok banyak banget ini reject-nya di area ini dan sebagainya. Dari situ nanti itu akan menjadi OV.
Yang ketika kita masuk di fase analisis ini, kita tunjukkan, kita cari tahu kenapa itu terjadi, ya seperti itu. Kemudian juga untuk potensial X ini kita bisa berdasarkan juga literatur nih teman-teman, ya. Jadi ketika kita bicara faktor X itu kita bisa juga menggunakan referensi ataupun literatur yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sortir awal potensial faktor. Nah ini setelah dikumpulkan ya potensial faktornya, yang berikutnya disortir dong. Jangan terlalu banyak semuanya dimainkan, semuanya diverifikasi. Sortir dulu, ya. Cari kira-kira mana nih dari yang sekian puluhan potensial faktor ini yang kira-kira mendekati ke faktor mana. Kita screening, ya. Kita screening, ya. Banyak caranya. Salah satunya misalnya adalah dengan cara misalnya NGT, nominal group teknik seperti itu, ya. Atau kita buatkan Paretonya, mana yang paling dominan besar memberikan faktornya, maka itu aja kita konsentrasinya, ya. Sebagian 2, 3, 4, yang lainnya minggir dulu seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah verifikasi dan validasi potensial faktor, ya. Verifikasi, ya. Ini yang menjadi titik nomor 4 ini, ya. Nomor 4 inilah yang paling sering terjadi di berbagai proyek adalah mereka hanya menggunakan asumsi. Hanya menggunakan biasanya ini faktornya, Pak. Maka sering banget ketika saya melakukan assessment, ketika saya melakukan penilaian proyek kompetisi dan sebagainya, saya tanya, berdasarkan apa Bapak, Ibu mengatakan bahwa ini adalah faktornya? Atas dasar apa? Kadang-kadang bingung tuh. Iya ya. Kenapa kita memilih ini ya? Tim kita memilih ini sih Pak, tapi berdasarkan apa? Kenapa? Karena kita tidak verifikasi dan melakukan validasi. Banyak caranya, ya. Nah, tentunya di sini juga menggunakan supporting information dalam bentuk data, foto, video dan sebagainya. Bahkan pengadilan aja nggak boleh memutuskan seseorang itu bersalah ataupun bebas tanpa adanya bukti. Oh, si X ini bersalah, dijatuhkan hukuman misalnya 10 tahun penjara, 15 tahun penjara. Dasarnya apa? Harus ada bukti. Analisis juga sama. Ya, kita verifikasi, kita validasi, ya, berdasarkan supporting information yang kita harus gali, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya baru kita cari root cause-nya dengan macam-macam why analisis dan sebagainya, ya. Tapi hati-hati, why analisis kelihatannya simpel, tanya jawab gitu kan. Tetapi banyak jebakan-jebakan Batman di sana yang kita harus antisipasi, ya. Wah, itu kalau di training Pak, itu detail Pak. Ciri-ciri why analisis yang benar seperti apa, ya. Karakteristiknya seperti apa, kapan kita harus berhenti di why-nya dan sebagainya, ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah tips dan trik ketika kita melakukan fase analisis. Poin-poin penting ini jangan dilupakan, ya. Kemudian masuk fase improve, ya. Kalau fase improve, poin pentingnya adalah kita identifikasi rencana solusinya, kemudian prioritaskan rencana solusinya, harus ada prioritasnya, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kali nggak dilakukan, mengidentifikasi risk. Nomor 1 dan 2, mungkin teman-teman sudah banyak yang melakukan. Nomor 3, itu banyak yang tidak melakukan. Yaitu apa? Mengidentifikasi risk, resiko. Saya punya rencana, solusi ada merubah settingan mesin. Ya, udah gitu, udah langsung diimprove, berubah settingan mesin. Harusnya ketika itu belum dijalankan, kita identifikasi dulu. Resiko apa yang muncul ketika nanti saya merubah settingan mesin? Yang kemungkinan bisa terjadi. Ketika ada resiko, kita mitigasi, action tambahannya apa? Masukkan di rencana action-nya. Action plan-nya dimasukin, udah plus resiko, investigasi dan mitigasi resiko. Itu masukkan di action plan-nya. Sehingga paketnya itu komplit. Bukan hanya rencana solusi, kemudian jalan, tapi rencana solusi plus investigasi, risk assessment, gitu, risk management, masuk di sana, dijalankan. Seperti itu ya. Oke, kemudian baru buat rencana implementasi dan review hasilnya. Ya, pastikan review hasilnya. Dan poin pentingnya di sini yang menjadi titik penting di sini adalah review bukan hanya output. Sekali lagi saya katakan, review bukan hanya output, tapi juga prosesnya. Penting, ya. Agar proyek kita bisa berjalan sustain, salah satunya adalah kita harus pastikan selain output, prosesnya juga bisa dilakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai outputnya dapat di saat pilot, tapi kalang kabut prosesnya. Susah banget prosesnya, ya, dan sebagainya. Jangan sampai. Review, output, dan prosesnya. Kemudian, yang berikutnya adalah kita tentu masuk fase yang terakhir, yaitu kontrol. Nah, di dalam fase kontrol ini,
Nah, pastikan X terkontrol dan Y termonitoring. Ya. Buat kontrol plan-nya seperti apa, caranya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bikin standar. Ini yang sering juga lupa, nomor 2. Ya. Dikira begitu selesai improvement, ada hasilnya, kelar Pak, proyek saya selesai. Belum. Kenapa belum? Sudah dipastikan belum bahwa ini akan bisa jalan seterusnya? Nah, salah satunya adalah kita buat standarisasi. Ya, kita buat SOP-nya kah, kita revisi kalau memang ada perubahan kerja, ya. Kita buat IK-nya atau OPL ya dan sebagainya. Sehingga ketika itu improvementnya sudah masuk di standar SOP-nya atau instruksi kerja, maka mau tidak mau peserta harus mengikuti, karyawan harus mengikuti, ya seperti itu. Oke, nah itu adalah beberapa tips ya. Nah, aduh Pak, kayaknya masih kurang nih, masih banyak nih yang bisa sampaikan. Iya, pengennya kayak gitu, tapi waktunya nih terbatas ya. Nah setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab nih ya, tanya jawab. Nah nanti coba saya akan lihat chat-chat yang masuk ya. Mungkin kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, seperti itu. Oke. Oke. Untuk ini gimana, Bu Rora? Saya kembalikan dulu ke Ibu Rora. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi untuk ilmu yang sudah di-share. Sangat luar biasa, Pak. Banyak sekali insight yang bisa segera kita terapkan di proses improvement perusahaan kita masing-masing nih. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar ya, atau bisa langsung kirimkan ke host. Terima kasih. Oke. Oh, ada juga yang ke host ya? Betul, Pak. Sudah ada yang ke host? Boleh mungkin dibacakan Bu Rora, soalnya nggak ke saya. Kalau ada ya. Oke. Sambil ini saya coba lihat dulu di sini ya. Oh, ini sudah ada juga. Ya, sudah ada satu pertanyaan, Pak. Oke. Ya, oke. Saya bantu bacakan ya, Pak Budi. Dari Pak Irham dari Garuda Food. Pak, izin bertanya, kalau kita ada beberapa level penilaian risalah improvement, untuk penentuan tema dari bobot paling tinggi sampai paling rendah adalah direct to KPA, trend data, penugasan atasan, dan brainstorming. Namun, jika di-compare dengan data QC, perhitungan saving hanya didasarkan pada potensial kerugian yang bisa dicegah. Terlebih, project QC by complaint baru terrecord kurang dari 6 bulan produksi, berbeda dengan departemen core yang real saving-nya bisa dihitung bulanan. Bagaimana mengetahui ROI dengan kasus debt QC yang perlu lama pengalaman real reduce kerugian akibat komplain? Oke, ya. Monggo Pak Budi. Ya. Saya baca sekali lagi ya. Soalnya lumayan panjang. Betul, Pak. Dari Pak Irham Garuda Food. Oke, Pak Irham Garuda Food. Pak Irham Garuda Food, nanti saya kasih kesempatan untuk ini ya, membacakan maksudnya. Saya baca dulu ya. Pak, izin bertanya, kalau kita ada beberapa level penilaian risalah improvement untuk penentuan tema dari bobot paling tinggi sampai paling rendah adalah direct to KPI, trend data penugasan atasan, dan brainstorming. Namun jika di-compare dengan departemen QC, perhitungan saving hanya didasarkan pada potensial kerugian yang bisa dicegah. Terlebih project QC by complaint baru terikat di atas 6 bulan produksi. Berbeda dengan departemen core yang real saving-nya bisa dihitung bulanan. Bagaimana mengetahui area dengan kasus departemen QC yang perlu waktu lama penggunaan real reduce kerugian akibat komplain ya. Sebentar, saya dilihat di depannya adalah kalau kita ada beberapa level penilaian risalah improvement. Oke ya. Nah, jadi bicara penilaian risalah improvement ya dari sisi katakanlah value creation-nya ya. Dari sisi value creation-nya itu setiap organisasi atau perusahaan memiliki penilaian tingkat penilaian katakanlah yang bisa berbeda ya, yang bisa berbeda. Mungkin di perusahaan A itu dia lebih cenderung yaitu yang bisa meningkatkan brand perusahaan, itu scoringnya paling tinggi, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang misalnya perusahaan yang contoh itu adalah perusahaan yang misalnya katakanlah startup dan sebagainya, dia pengen bagaimana caranya agar
mereka ini masyarakat sekitar itu bisa tahu nama kita lebih cepat dan sebagainya. Bisa jadi yang bisa meningkatkan brandingnya paling tinggi itu bisa memiliki bobot yang lebih tinggi ya. Tapi ada juga perusahaan yang dia lebih cenderung, oh Pak, kalau saya lebih ke arah katakanlah yang sesuai dengan KPI. Apakah dia related to KPI atau tidak dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada masalah, mulainya dari direct to KPI, kemudian terdata, penugasan atas segala macamnya, termasuk juga cost saving-nya dan sebagainya. Ketika kita menilai project ya, ini maksudnya adalah setelah project itu selesai ya mungkin ya, setelah project itu selesai kita melakukan penilaian nih. Ya, kita melakukan penilaian. Kalau misalnya tadi di sini dikatakan kalau di bagian departemen core ya, bagian proses intinya itu bisa dihitung bulanan, oke. Tetapi kalau di bagian QC misalnya dikatakan dia hanya dari sisi biaya yang bisa dicegah. Oh, enggak juga sebetulnya ya. Contoh misalnya begini. Kalau misalnya saya mau mereduce reject ya, saya mau mereduce reject. Nah, kebanyakan orang ketika menghitung value creation-nya, dia hanya menghitung, oh reject-nya berkurangnya berapa nih. Misalnya, selama ini reject-nya adalah 5%. Saya bisa menurunkan reject-nya menjadi 2%. Kebanyakan orang hanya menghitung value creation dari 3% yang hilang tadi. Oke, berarti kalau biasanya 5% itu kita keluar cost-nya berapa, ya, atau yang dibuangnya berapa, kalau 2% berapa. Sehingga selisihnya itulah dia value creation yang kita dapat. Biasanya cuma kayak gitu. Padahal sebetulnya tidak. Selain itu ada juga yang bisa kita hitung. Misalnya apa? Biaya rework. Ya. Ketika di reject ada rework di sana. Sebagian di rework, sebagian dibuang dan sebagainya. Ada cost di situ, ya. Nah, cost di situ itu bisa langsung terlihat bulanannya misalnya rata-rata. Misalnya setiap bulan rata-rata berapa dia mengeluarkan cost buat merework dan sebagainya ataupun reject. Rata-ratanya berapa? Ketika project selesai, jebret. Maka bulan berikutnya itu sudah berkurang 3%. Artinya ada avoidance cost ya. Avoidance cost atau cost yang tercegah yang bisa kita langsung calculate per bulannya itu rata-rata berapa. Dengan catatan baseline-nya adalah kejadian yang sering terjadi ya. Bukan kayak gini. Oh selama ini nggak ada, tiba-tiba 1 bulan ini ada. Ya. Kalau baru 1 bulan ada, nah itu agak susah untuk kita bisa mengklaim bahwa kita akan saving sekian per bulannya. Padahal kejadian itu cuma 1 kali kejadiannya ya di bulan ini, sebelumnya juga nggak ada. Nah itu beda kasusnya. Tapi kalau misalnya setiap bulan rata-rata sekian biaya yang dikeluarkan untuk penanganan reject dan sebagainya, nah itu bisa kita klaim selain rejectnya itu sendiri bisa kita cegah berapa, dan juga COPQ lainnya, cost of poor quality lainnya yang bisa kita hitung. Ya. Nah, jadi yang cost of COPQ adalah cost of poor quality, ya, termasuk di dalamnya adalah rework ataupun perbaikan-perbaikan yang dilakukan, termasuk labor cost-nya ya dan sebagainya. Nah, sekali lagi kalau melihat ROI-nya ya itu macam-macam ya. Nah, tergantung kemampuan kita dalam memutuskan ataupun menetapkan kita harus ngitungnya gimana. Nah, perlu teman-teman di sini mungkin sebagian besar sudah tahu dan sebagian besar mungkin ada yang belum tahu. Project Six Sigma ini adalah project yang berdasarkan database. Termasuk saat improvement itu kita bisa lakukan. Ketika improvement dilakukan, ada cost saving, maka siapa Pak yang berhak untuk menentukan berapa nilai cost savingnya, berapa nilai value creation yang dihasilkan di luar yang di luar yang soft saving ya seperti itu. Nah, hak atau mereka yang berhak untuk memutuskan itu biasanya ada di bagian finance accounting ya, atau orang lain juga ada yang menamakan komersil ya, commercial department ataupun bagian controller, pokoknya yang biasa memutuskan penghitungan data perusahaan. Project Six Sigma adalah project yang bisa akuntabel dan dia real. Kenapa? Karena harus disahkan atau disetujui oleh bagian finance accounting. Selama itu finance accounting-nya sudah setuju dan memang bisa diidentifikasi di mana value creation-nya dan bisa dibuktikan dengan penurunan dari bulan sebelumnya dengan bulan sesudahnya, maka itu nggak ada masalah.
Mau caranya gimana silakan. Yang penting disepakati oleh perusahaan, ya best practice-nya seperti apa, ya sepakati, nggak ada masalah sebetulnya. Walaupun ya kalau misalnya mau tahu caranya gimana, itu case by case sih ya, seperti itu. Biasanya case by case. Pak, saya case-nya kayak gini, saya harus ngitung gimana. Nah, itu kalau di trading biasanya ada juga namanya adalah project ini ya, apa namanya, value creation calculation ya. Value creation calculation. Jadi bagaimana cara menghitung untuk project lead time reduction, bagaimana menghitung untuk project katakanlah menurunkan reject, kemudian untuk project yang lain-lainnya, itu ada sih metodenya. Dan kita nggak mungkin menyampaikan seluruhnya di sini, tetapi yang jelas intinya kita sepakati dan harus mendapatkan verifikasi dan validasi dari bagian terkait. Ya. Dan catatan di sini ketika kita bicara quality, ya QC, kebetulan saya juga pernah kurang lebih 9 tahun megang QC, ya, megang quality assurance seperti itu. Nah itu project-project itu pasti banyak ya, pasti banyak. Nah sekarang kita sudah belajar Six Sigma, kita harus tahu bagaimana cara mengkalkulasi itu, ya seperti itu. Oke, itu mungkin Pak Ilham dari PT Garuda Food. Oke, ini pasti teman di sini udah pernah. Oke, yang lainnya mungkin Bu. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya dan Oh, Pak ini Ilham. ada lagi nih ya. Dari Ya, betul, Pak. Pak Rosda ya. Pak Rosda ini dari bagian apa nih ya, Pak Rosda? Rosda. Oke. Di make bedanya apa dengan 8 langkah? Oke ya. Bedanya apa? Nah, jadi gini. Kalau di Mac itu metodologi yang digunakan di dalam Six Sigma ya, seperti poin-poinnya ada tadi ya. Kalau 8 langkah itu biasanya digunakan di PDCA ya, PDCA Plan Do Check Action ya. Plan Do Check Action. Plan-nya itu ada 4 ya, ada dari mulai penentuan tema, baseline dan kemudian target, penentuan akar masalah, kemudian rencana pembuatan rencana perbaikan ya, kemudian do-nya adalah melakukan perbaikannya. Ceknya adalah review perbaikannya, kemudian actionnya adalah ini standarisasi dan monitoring dan standarisasi dan seterusnya. Ya. Nah, bedanya apa dengan di Mac? Ya, bedanya adalah di poin-poinnya tadi. Ya, kalau kita bicara, memang ada kemiripan antara di Mac dengan 8 langkah itu ada kemiripan. Ya. Nah, cuma memang kalau di PDCA, ya PDCA beberapa langkah ya, 4 atau 5-nya itu ada di plan tuh, ya, ada di plan. Nah, ya, ada di tahapan plan, ya, kemudian do-nya hanya satu, yaitu do the improvement ya, melakukan rencana tindakannya, kemudian baru nanti mereview dan sebagainya. Tapi kalau di DMAC ya, di DMAC itu tahapan-tahapannya yang apa yang ada di dalam masing-masing fasenya bisa di mappingkan sebetulnya ya. Define itu menentukan, katakanlah menentukan tema, kemudian menentukan target, kemudian timnya dan sebagainya. Kalau di 8 langkah itu define itu ada beberapa tuh ya, mulai dari penentuan tema, kemudian menentukan baseline ya, kemudian target, kemudian itu 3 itu masuk di define ya. Kemudian kalau menentukan akar masalah itu adanya di analisis ya. Nah, kemudian apalagi adanya di mana dan sebagainya. Sebetulnya kita bisa plotin, kita bisa mapping. Tetapi secara kedalaman ya, secara kedalamannya itu jauh lebih harusnya ya, kalau misalnya ini di Mac itu lebih komplit lah ya, lebih powerful gampangnya ya, lebih powerful sehingga termasuk contoh misalnya begini, kalau di PDCA ya 8 langkah itu kita tidak ada biasanya bicara mengenai MSA, Measurement System Analysis ya, memastikan sistem pengukuran yang ada. Kalau di DMAC ya, khususnya di fase measure itu bahkan cara menghitung baseline-nya, cara mendapatkan datanya, itu kita cek dulu. Sudah betul belum cara mengukurnya? Sudah betul belum cara menghitungnya? Jangan-jangan selama ini inspektor kita ada 3, dan ternyata 3-tiganya metodenya beda. Saya coba dengan alat yang sama, dan dengan alat ukur yang sama, saya tes. Operator 1, operator 2, operator 3. Ternyata beda-beda. Bisa jadi seperti itu. Di Six Sigma, ya, di DMAC, itu yang kayak gitu dipastikan juga. Sehingga kekuatan dari alurnya ya, tahapan-tahapan menjadi bisa lebih kuat, bisa katakan, saya katakan lebih kuat dibandingkan dengan 8 langkah. Tetapi bukan berarti 8 langkah itu jelek, bagus ya. Yang penting kita paham benar, 8 langkah pun kalau kita benar-benar paham itu juga powerful sama ya. Dua-duanya bisa kita pakai, cuma ada yang cocok dengan PDCA tapi tidak cocok dengan DMAC. Nah, tapi ada juga yang oke, ini bisa dipakai, mau pakai PDCA bisa, mau pakai DMAC bisa.
tapi ada juga ini yang memang cocoknya pakai DMAIC seperti itu ya. Ada persamaan, ada perbedaan ya, seperti itu. Di sini di antara tahapan DMAIC mana dari Pak Alfian Fani ya. Di antara tahapan DMAIC mana yang paling kritikal dan penting? Oke, semuanya kritikal dan semuanya penting, tapi ada titik-titiknya ya. Ada titik-titiknya mana yang pentingnya. Ya. Ada titik-titiknya di mana define titiknya apa yang penting. Di measure apa lagi? Measure analisis apa lagi? Walaupun kadang ada orang yang berpikir gini, Pak, paling penting itu di fase analisisnya, karena itulah menentukan root cause-nya. Ada yang bilang kayak gitu. Karena dari root cause inilah nanti yang akan menelurkan action-nya apa. Tapi bagi kami, ya, yang penting tuh yang mana? Semuanya penting, asalkan kita tahu titik-titiknya, poin-poin mana yang paling krusial di setiap tahapannya. Ya. Bahkan tadi penentuan pengambilan data aja itu penting. Karena kalau cara ngambil datanya saja sudah salah, maka ketika kita melakukan analisis, kita menggunakan data yang salah. Ketika kita menggunakan analisis data yang salah, maka hasilnya pun ketika kita bikin rencana solusi berdasarkan root cause-nya juga yang kurang tepat. Sehingga tidak jarang ketika kita sudah improve, oh ternyata kejadian lagi muncul. Jangan-jangan dari situnya aja udah nggak dipastikan tuh cara ngambil datanya. Jadi pertanyaannya Pak, kalau ditanya mana yang paling penting, semuanya pentingnya di DMAIC-nya. Cuma memang kalau ditanya mana yang paling lama, itu bisa. Ya, kalau mana yang paling lama nih Pak Budi? Ya, tergantung juga. Tapi biasanya sih fase measure, analyze, dan improve itu adalah 3 fase yang paling lama. Tergantung kasusnya juga ya seperti itu. Kalau datanya ready, measure juga nggak terlalu lama. Ya, tapi kalau memang yang effortnya cukup banyak itu biasanya dianalisis. Ya. Effortnya cukup banyak karena di situ adalah banyak diskusi, banyak ini dan sebagainya. Saat coaching pun, ya saat coaching, ketika saya menjalani coaching, ya, coaching itu kita adanya melebur di timnya, memberikan coaching dan sebagainya, guidance, itu biasanya memang di fase analisis itu butuh effort yang lebih ya seperti itu. Tapi kalau penting yang mana? Semuanya penting. Oke, ini saya sudah jawab beberapa. Mungkin kalau yang dari host langsung ada, Bu Rora? Iya, betul ada Pak, satu. Ada, oke. Langsung Boleh saya dibacakan. bacakan ya Pak. Baik. Bacakan aja ya, saya soalnya nggak bisa ini membaca. Oke, siap, baik Pak Budi. Pak, di tempat kerja saya bekerja, saat ini belum ada program Six Sigma. Kalau seandainya saya hanya mengikuti training sendiri dan tidak ada green belt atau black belt di tempat saya, apakah saya bisa berhasil menjalankan proyek Six Sigma ini, Pak? Terima kasih. Seperti itu, Pak Budi. Monggo, Pak. Oh, bisa diulang sekali lagi, maaf? Baik. Di tempat kerja saya saat ini belum ada program Six Sigma. Kalau seandainya saya hanya mengikuti training sendiri, tidak ada green belt dan juga black belt di tempat saya, apakah saya bisa berhasil menjalankan proyek Six Sigma? Oke, ya. Mungkin tadi itu ada hubungannya dengan yang ketika saya terangin infrastruktur ya. Oh, harus ada green belt, ada black belt gitu ya. Jadi begini, Pak, bagaimana nih kalau di tempat saya ini baru saya pionirnya nih pertama Pak mau ngikutin training dan ini berarti dia public ya. Maksud dari Bapak itu mungkin dari public ya. Public. Jadi public training. Jadi dia ngikutin sendirian nih atau berdua lah misalnya, sendiri atau berdua dari perusahaan ikut join training berdua. Terus tapi dia di tempatnya dia nggak ada green belt ataupun black belt misalnya tadi gitu ya kalau nggak salah. Tidak ada green belt atau black belt. Kira-kira nanti saya bisa sukses nggak nih Pak ya menjalankan proyeknya? Kalau bicara bisa, kemungkinan bisa. Ya, apalagi pelatihannya dilakukan dengan benar. Ya, pelatihannya dilakukan benar. Saya bilang kenapa benar karena ya bisa beda-beda ya pendekatan. Masing-masing provider bisa beda-beda. Kalau kita melakukan pelatihan dengan benar, dengan bagus ya, dengan baik, ya harusnya ketika kalau kita bicara eksekusi proyek bisa, ya eksekusi proyek bisa. Oh saya sudah tahu ilmunya, sudah tahu strateginya, sudah ada contoh-contohnya, gitu kan? Saya mau menjalankan harusnya bisa, ya. Secara proyek individu bisa karena dia sudah dibekali. Tetapi kalau kita bicara secara corporate, ya. Secara corporate keseluruhan, tentu efeknya akan lebih jauh, lebih bagus ketika itu dilakukan secara masif. Artinya ada koordinasi, ada infrastruktur yang memenuhi itu. Ya, jadi yuk kita mendingan lebih baik misalnya in-house training misalnya, itu lebih banyak. Kemudian ada program deployment, ya. Ada programnya. Oh kita pertama mau ngapain dulu, kemudian nanti training, kemudian apa dan sebagainya. Kuarter 1 kita targetnya bisa berapa nih project, kuarter 2 berapa project dan sebagainya.
Kuartal 1 belum ada green belt, kuartal 2 harusnya sudah bisa ada, kuartal 3 dan sebagainya ya. Nah, itu akan lebih powerful, memberikan impact yang sangat signifikan buat perusahaan ketimbang hanya sendirian. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, tetap bisa. Pasti bisa ya, asalkan tadi dikelolanya dengan benar ya, dan mengikuti sesi trainingnya, pelatihannya juga dengan yang komplit, bagus gitu ya, sehingga dia bisa ready to implement the project. Banyak kok project-project di training kami juga yang begitu ya, dia sendirian dan sebagainya. Kemudian ternyata beberapa bulan kemudian, Pak, saya mau asesmen, Pak, udah selesai proyeknya. Wah, hebat ya. Banyak, Pak, yang kayak gitu. Cuma memang kalau dilihat dari sisi akan lebih benefitnya mana yang lebih dirasakan, tentu ketika itu dilakukan secara program deployment yang masif dari suatu perusahaan. Oke, gitu sih Bu Rora ya. Mungkin saya bisa jelaskan itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, karena sudah jam segini, karena ini hari Jumat ya. Hari Jumat mungkin kita akan selesai di jam sekitar 5 menitan lagi ya, seperti itu. Sebentar, saya mau lihat dulu. Nah, ini ada lagi dari Pak Agung. Pak Agung ya. Cuma ini nggak ada ininya ya, nggak ada perusahaannya ya. Pak Agung, proyek yang gagal itu yang gimana Pak? Kalau hasilnya hanya 50%, apakah dikatakan gagal? Ini menarik nih ya. Proyek yang nggak dikatakan gagal itu yang gimana Pak? Kalau hasilnya hanya 50%, apakah dikatakan gagal? Gini ya. Sebetulnya ada di dalam konsep continuous improvement, tidak ada proyek yang gagal sebetulnya ya. Tidak ada proyek yang gagal. Sebetulnya ya seperti itu. Tapi kenyataannya Pak, kita cuma bisa 50% nih. Ya. Hasilnya cuma bisa 50%. Gimana? Apakah saya gagal? Saat asesmen, saat melakukan coaching ataupun asesmen ataupun penilaian, itu banyak yang seperti itu. Ya, saat banyak yang menilai. Misalnya turun 4% reject-nya, tapi ternyata turunnya hanya persen. Apakah itu gagal? Tidak. Ya, saya tidak pernah mengatakan gagal proyek-proyek yang ternyata tidak mencapai targetnya. Ya, tidak. Karena gini, di dalam mindset continuous improvement ada 5 mindset di dalam continuous improvement. Ya, salah satunya mengatakan begini. Ya, tidak harus sempurna di awal. Ya, ini mindset continuous improvement ya. Ada 5, salah satunya tidak harus sempurna di awal. Sudah lebih bagus, itu adalah suatu kemajuan. Itu adalah baik ya, sudah lebih bagus dari sebelumnya ya, better than before itu kan. Better, lebih baik dari sebelumnya, itu adalah suatu ya pencapaian. Sesuatu yang baik. Tidak harus sempurna ya. Kalau misalnya Pak nggak bisa mencapai 50%, nggak apa-apa. Yang terpenting poinnya adalah kita perlu mereview. Kenapa nggak mencapai target? Oh, jangan-jangan skop kita terlalu besar. Bisa jadi seperti itu. Oh, jangan-jangan saat kita menentukan rencana solusi, kita belum optimal dalam menentukan rencananya. Kita belum memprioritaskan. Ya. Atau jangan-jangan saat melakukan RCA-nya kita kurang bagus dan sebagainya. Biasanya gini, clue-nya ya. Kalau proyek kita tidak sesuai dengan targetnya, clue-nya ya, clue-nya, mulailah dirunut dari belakang ke depan. Jangan dari depan ke belakang. Ya. Dari belakang ke depan. Misalnya, kita lagi pilot sampel, hasilnya ternyata nggak bagus. Yang kita review dulu, jangan-jangan proyek kita skopnya kegedean. Jangan. Dirunutnya dari belakang ke depan. Pertama adalah saat kita trial pilot, itu sudah dilakukan dengan benar atau belum. Jangan-jangan sosialisasi kita kurang pas. Jangan-jangan belum semuanya, sehingga yang menjalankan hanya separuhnya, yang selainnya nggak menjalankan rencana kita. Bisa jadi seperti itu. Kalau itu sudah benar ternyata, baru kita bisa mundur lagi. Ya, mundur lagi ke sebelumnya. Oke, kita sudah benar belum dalam mempersiapkan implementasinya. Sudah kita buat belum planningnya dengan tepat. Toolsnya sudah kita siapkan belum dan sebagainya. Jangan-jangan belum semuanya, sehingga operator menjalankannya juga tidak semuanya. Baru kalau itu, oh ternyata sudah tepat, baru kita mundur lagi ke belakang. Sebetulnya rencana implementasi ini sebenarnya sudah kita prioritaskan belum sih? Ini kan kita ada 5 nih rencana solusi, kita jalankannya adalah 3 yang kita pilih. 3 itu sebenarnya sudah kita prioritaskan dengan cara yang benar atau belum? Jangan-jangan salah. Ternyata yang poin paling pentingnya adalah improvement nomor 4. Which is dia belum dijalankan sekarang misalnya. Bisa jadi seperti itu. Oh kalau sudah, mundur lagi ke belakang terus. Jangan-jangan root cause-nya belum pas dan sebagainya. Jadi strateginya mundurnya dari mengkajinya dari belakang ke depan ya. Jangan dari depan ke belakang. Dari belakang. Dari yang paling dekat aja, yaitu saat trial, itu kita sudah melakukan trial atau belum. Ya. Sudah kita rencanakan dengan benar atau belum? Kita sudah sosialisasikan dengan benar atau belum? Dan sebagainya. Baru kalau segala sesuatunya oke, baru mundur lagi, seperti itu. Tapi kalau dikatakan apakah gagal? Tidak, ya. 100% saya mengatakan tidak. Enggak apa-apa. Sudah bisa lebih bagus, itu adalah suatu pencapaian yang seperti itu.
itu mungkin kalau ini bisa disampaikan satu aja contoh studi kasus per step. Waduh, kalau ini agak agak lama nanti ya ininya ya Pak. Bisa disampaikan satu saja contoh studi case per step dan tips praktik yang didapatkan ini. Wow. Oke, ini pengennya kayak gitu Pak. Nah, cuma waktunya ya nggak dapat. Kalau di training sih bukan cuma satu kasus ya, banyak kasus kita bisa sampaikan. Minta maaf ya Pak ya waktunya soalnya udah ini. Nanti mungkin di lain kesempatan pas ada sesi berikutnya, boleh. Mudah-mudahan bisa ya seperti itu. Apakah ada rujukan durasi pelaksanaan atau luas skop atau berdasarkan kesepakatan proyek? Selamat pagi Pak, untuk proyek pilot proyek tersebut, apakah ada rujukan durasi pelaksanaan atau luas skop atau berdasarkan kesepakatan proyek? Berdasarkan kesepakatan Pak, ya. Jadi kayak misalnya luasan skopnya atau apanya berdasarkan kesepakatan, kesepakatannya juga berdasarkan beberapa pertimbangan, ya. Dilihat dari benefit effortnya itu juga bisa, ya, seperti itu. Jadi berdasarkan kesepakatan proyek, ya. Oke. Ada fase analisis, ada indikator YW analisis sudah dilakukan dibuat dengan benar. Oke, dari Budi KMI. KMI ini apa nih KMI ya? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir lah ya, karena sudah jam segini. Ada fase analisis. Apa indikator YW analisis sudah dilakukan dengan benar? Oke, boleh saya jawab ini ya. Mungkin butuh 2-3 menit. Ciri-ciri YW analisis dilakukan dengan benar. Pertama, ada unsur kronologis ya, ada unsur kronologis. Biasanya kayak gitu. Suatu runtutan peristiwa biasanya ada unsur alurnya. Sama ketika ada penyelidikan oleh kepolisian ditanya waktu itu ngapain, habis itu terus ngapain lagi, terus ngapain lagi ya. Kalau kita proses habis ini terus apa ya. Contoh misalnya seseorang yang terpleset jatuh ya, itu ada unsur penyebabnya sebenarnya ada unsur kronologisnya. Misalnya karena ketetesan air dari plafon yang bocor karena genteng bocor, itu ada unsur kronologisnya. Genteng bocor sehingga dia netes ke plafon, dari plafon akhirnya plafonnya bocor netes ke lantai lama-lama jadi licin sehingga orang terjatuh. Ada unsur kronologis. Yang kedua YY analisis yang benar adalah yang kedua adanya supporting information, adanya evidence. Jadi bukan kayak asumsi ya. Kalau dibilang oh kenapa kamu terjatuh, oh ternyata setelah dilihat oh lantainya licin, mana buktinya? Ada seperti itu. Kenapa bisa licin? Oh, karena plafonnya bocor, Pak, bolong. Mana buktinya? Oh, itu dipoto cekret, ada. Ya. Atau misalnya kita bicara, oh kenapa Pak, kenapa ini tinggi? Oh, karena settingannya Pak berubah-ubah. Mana record datanya? Ada evidence-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri YY analisis yang benar adalah semakin digali semakin mengerucut. Ya. Semakin digali semakin mengerucut. Nah, kalau YY analisis kok jadi ngembang, jadi lama-lama jadi melebar, itu ciri-ciri yang salah tuh, ya. Ketahuilah bahwa YY analisis, kenapa ada 5 di dalam 5Y analysis? Karena ya, kan kalau Bapak Ibu cari di internet, biasanya YY analisis itu bahasanya adalah 5Y, analisa 5Y. Ada apa dengan angka 5? Ya, ada apa sebetulnya dengan angka 5? Karena Pak, Bu ya, YY analisis yang kita lakukan biasanya maksimum ya, biasanya loh tapi ini ya, secara common biasanya maksimum sampai Y yang kelima itu kita sudah bisa menemukan root cause-nya. Artinya YY analisis itu tidak akan sampai 12, 15 step ya, 15 Y gitu kan baru ketemu. Jarang ya. Jarang. Biasanya sampai dengan Y kelima itu kita sudah bisa menangkap root cause-nya. Bahkan baru 3 aja sudah bisa. Bahkan baru 2 aja sudah bisa ya. Tapi bukan berarti kalau 6 itu salah, belum tentu. Tapi ini kan secara common di step tahapan Y kelima itu kita sudah dapat. Itu sudah berapa tuh? Udah ketiga ya. Yang keempat, YW yang benar adalah dapat dilakukan pembuktian terbalik. Ya. Salah satu ciri-ciri YW analisis yang tepat adalah dapat dilakukan pembuktian terbalik. Kalau Y1, kita bikin ada Y4 nih. Y1 karena ini, kemudian Y lagi sampai 4. Kita balik. Kalau Y4 terjadi, apakah Y3 terjadi? Yakin nggak kalau Y4 terjadi, 3 terjadi? Yes, Pak. Kalau Y3 terjadi, apakah Y2 terjadi? Yes. Kalau Y2 terjadi, apakah Y1 terjadi? Yes. Kalau bisa dilakukan pembuktian terbalik, maka YY analisisnya bisa dikatakan YY analisis yang benar. Nah, itu beberapa cirinya. Ada lagi yang lainnya. Nah, tapi nanti. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa ciri-ciri YY analisis yang benar. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya kayaknya karena waktunya juga sudah cukup lumayan ya, ini waktunya hari Jumat. Ya, oke, jadi sedikit aja dari sini terakhir adalah are you ready to be a great project leader? Nah, kalau kamu teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin menjadi project leader yang keren, yang bagus, yang bisa sukses projectnya, ikuti langkah-langkah saya tadi ya.
perdalam pemahamannya, ketahui strateginya, cari tahu contoh-contohnya, clue-cluenya, tipsnya, maka kita akan menjadi project leader yang tepat, yang hebat. Caranya silakan diskusikan dengan timnya. Mau bagaimana, mau apakah mau ada training, mau internal, mana yang udah jago Six Sigma, yuk training internal, nggak masalah. Atau mau eksternal, silakan cari provider yang bagus, ya. Latih dengan baik, hasilnya juga akan baik, ya. Oke. So, let's keep learning and implementing for better result, ya. Oke, jadi pembahasan yang singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar buat teman-teman. Singkat, dalam 1,5 jam, mudah-mudahan memberikan insight ya buat teman-teman. Oh, ternyata Six Sigma itu gampang. Dan ini sudah kita buktikan, ya. Mostly hampir seluruh project yang kita coaching, yang kita deliver, memberikan benefit, ya, value creation berkali-kali lipat. Bahkan ada yang berpuluh kali lipat dari investasi yang didapat, yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi jangan ragu buat teman-teman kalau yang ada di posisi top manajemen ataupun pemangku keputusan, yuk ikutkan. Terserah mau pakai siapa saja, termasuk kami juga siap ya untuk membantu teman-teman untuk bisa membuat atau menelorkan para project-project leader yang bisa memberikan value creation yang luar biasa buat perusahaan. Oke, saya kembalikan lagi nih ke Bu Rora. Silakan Bu Rora. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi untuk jawabannya dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya. Tapi mohon maaf karena terbatasnya waktu, kita belum bisa menjawab semua pertanyaannya Bapak Ibu. Oh iya, Baik, terima kasih. satu lagi Bu. Iya Ada Pak. informasi, saya dikirim nih saya teman saya. Jangan lupa Oh, boleh. bulan Mei besok ada ini loh, training public training Green Belt sama Black Belt ya. Buat teman-teman nih yang mau, oke, mumpung nih kesempatan, mumpung THR masih ada. Bukan apa, silakan ya. Mei besok kita ada public training untuk Green Belt sama Black Belt. Ini kesempatan untuk membuktikan benar nggak sih pernyataan Pak Budi. Ayo silakan diikutin sana. Silakan Bu Rora dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi sekali lagi karena sudah menjadi pembicara kita pada hari ini. Sama-sama. Dan juga semua excellent people yang telah bergabung di acara webinar pagi hari ini. Sedikit info juga melanjutkan dari Pak Budi bahwa SSCX akan mengadakan pelatihan dan juga sertifikasi Lean Six Sigma Green Belt dan juga Black Belt di bulan Mei mendatang. Info selengkapnya bisa Bapak Ibu dapatkan dari tim marketing SSCX ataupun website SSCX. Oke, jangan meninggalkan webinar terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena sebelum mengakhiri kita ada sesi foto bersama. Bapak Ibu boleh mengaktifkan kamera dan juga memakai background yang telah kami sediakan. Yuk foto-foto dulu yuk. Ayo. Lumayan ini. Satu lagi, jangan lupa diupdate di LinkedIn ya. Nah, betul Pak. Sebanyak-banyaknya di LinkedIn ya, biar teman-teman tahu ya. Nah, oke. Silakan Bu Rora dipandu. Ya. Oke, sudah. Sudah, oke. Banyak yang aktif nih, oke. Oke, sekali lagi boleh nggak? Semuanya jempolnya dong. Kayak jempolnya semuanya boleh? Oke, mau jempol atau pakai gini juga boleh. Oke, ya siap, Bu Rora. Sebentar ya Pak, kepada tim admin bisa dibantu? Oke, Bu Nisa atau siapa? Baik, Bu Rora. Oke, ya, yuk silakan. Semuanya jempolnya sama senyumnya jangan lupa. Senyum mendapatkan THR, bukan ya? Senyum siap untuk menjalankan proyek ya. Oke, siap di training, siap dilatih. Oke, yuk. Sudah, Bu? Oke, sekali lagi ya, Pak. Sudah. Sekali lagi, oke. Sekali lagi segini gayanya. Biar karena banyak yang nih yang ikut, jadi kita harus berkali-kali ya. Berkali-kali ya. Ratusan loh, luar biasa nih ya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you semua. Semuanya. Terima kasih atas kesediaannya hari ini. Saya Budi Darmawan. Mohon pamit. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan simple tapi juga bisa bermanfaat mudah-mudahan. Kalau mau dapatkan yang lebih banyak lagi, ya udah ikutin aja sesi-sesi trainingnya. Oke ya. Thank you. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya Rora undur diri. Sampai bertemu di CI Talks berikut ya. Salam improvement. Salam improvement.